Tapi saya dengarnya seperti itu dan dikonfirmasi, diulangi berkali-kali oleh Akbar Faisal bahwa Bang Rocky bilang seperti itu. Oke, coba dibuka YouTube itu. Ya nanti bisa dicek ya. Tunggu. Supaya ini tidak direkam itu. Karena saya mesti protes duluan. Iya. Saya bilang, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kuat Pak ngomongnya. Ya udah. Ya, yang kuat. Relax saja Pak. Tadi Bung Ruki telah menjelaskan teori-teori keadilan ya, berdasarkan teori filsafat yang abstrak lah ya. Walaupun tadi menunjuk kepada John Rawls ya. Saya mau nanya yang konkret ya. Saya mau nanya yang contoh yang konkret Bang Rocky. Dengan ukuran-ukuran keadilan yang nyata kita lihat, bisa kita lihat. Hakim seperti tadi disinyalir bahwa tidak terlepas dari tekanan. Apakah itu tekanan dari atasan, tekanan dari birokrasi, tekanan dari publik? Saya mau tanya satu kasus menurut penilaian Bang Rocky. Ini mohon maaf saya tidak punya contoh yang lebih baik yang lain. Mungkin ada contoh yang lebih baik, tapi saya kira ini contoh yang lebih saya ingat dan sangat terkenal ya. Kasus Ahok misalnya ya. Itu terjadi putusan itu di bawah demo berjilid-jilid ya. Dan akhirnya Ahok itu dihukum penjara dengan kasus penistaan agama. Menurut Bang Rocky, kira-kira adil enggak hakim memutus Ahok sebagai penista agama sehingga dipenjara 2 tahun atau berapa ya? Hanya dengan ucapan beliau di Pulau Seribu yang sepertinya salah ucap gitu ya. Karena beberapa kali dia menyatakan tidak maksudnya seperti itu. Dibanding umpama dengan, mohon maaf sekali lagi Bang Rocky. Bang Rocky pernah bilang Al-Quran itu fiksi. Dan beberapa kali dikonfirmasi oleh, saya nggak pernah bilang Al-Quran fiksi. Anda bohong. beberapa kali dikonfirmasi oleh Akbar Faisal waktu itu saya dengar. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran itu fiksi. Itu bohong. Ya terserah. Tapi saya dengarnya seperti itu dan dikonfirmasi, diulangi berkali-kali oleh Akbar Faisal bahwa Bang Rocky bilang seperti itu. Oke, coba dibuka YouTube itu. Ya nanti bisa dicek ya. Tunggu. Supaya ini tidak direkam itu. Karena saya mesti protes duluan. Ya. Saya bilang, bila kitab suci itu fiksi, dia menimbulkan imajinasi. Bahkan saya kata bila. Saya nggak bilang Al-Quran dan saya nggak bilang kitab suci. Bila, if and only if, that's the logic itu. Oke. Kehati-hatian seorang hakim untuk mendengarkan itu juga bagian dari integritasnya. Nanti dikonfirmasi ke YouTube. Oh. Karena Bang Rocky bilang bila, saya juga bilang bila. Bila Bang Rocky benar menyatakan Al-Quran itu fiksi, maka menurut saya Bang Rocky lebih layak dipidana, walaupun saya tidak akan mengajukan itu. Nah, karena menurut saya itu lebih penistaan daripada Ahok misalnya. Yes. Bila, makanya tapi saya bila. tidak bilang. Saya juga menggunakan bila. Oke. Ya. Jadi makanya saya sekarang tanya pendapat. Khususnya bila saya mengucapkan itu. Oke. Ya. Jadi makanya sekarang saya tanya Bang Rocky, menurut Bang Rocky putusan terhadap Ahok itu adil tidak? Gitu. Oke. Terima kasih. Oke, saya jawab perlahan-lahan. Jadi gini, sebelum menjawab itu, pertama kita tuh punya prinsip yang sebetulnya prinsip itu dipegang. Hakim itu nggak boleh komentari putusan. Itu satu, sehingga kemudian mengajukan pertanyaan atas putusan itu untuk penilaian orang di dalam forum akademis, menurut saya itu yang melanggar kaitannya dengan apa yang disebut dalam asas silent court. Jadi sekali lagi, silent court itu hanya sebatas kita tak boleh mengomentari putusan. Ya, kita bisa menangkap sendiri kebajikan putusan itu di dalam buah pikiran kita. Ya,
Tapi silent court itu bukan artinya hakim atau pengadilan itu harus diam. Maka harus bicara dan sampaikan buah-buah pikiran kita yang cerdas dan berintegritas. Jadi jangan terjebak dengan asas silent court itu sehingga kemudian kita nggak bisa ngomong apa-apa. Silent court itu hanya sebatas kita nggak boleh komentari putusan, apalagi putusan yang sudah diputus, yang sudah berkekuatan hukum tetap, biarlah itu dia di alam pikiran itu. Sama kayak kasus O.J. Simpson di Amerika, ya, putusan terkait mengenai itu. Jadi aspeknya mungkin kalau mau dijawab ya abstrak. Kalau ngejawab itu nanti kita melanggar asas silent court ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pertanyaannya sudah diajukan ya Pak ya. Dan ya cukup berani. Karena Silakan. diajukan saya jawab. Karena itu menyangkut kedudukan saya sebagai orang yang mengajukan diri untuk membela Ahok. Pengacaranya tolak. Ahok di dalam pidato dia di depan Universitas Indonesia, dia bilang begini, perhatikan kalimatnya, kata Rocky Gerung, negara itu harus diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Kata Rocky Gerung. Memang saya katakan itu pada dia tuh murid saya. Ahok itu setiap pagi ada di kamar saya belajar tentang prinsip-prinsip bernegara, konstitusi. Saya ajarin dia untuk mengatakan, lu pemimpin Ho, lu bilang negara hanya boleh diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Paham nggak lu? Oke, gue paham. Yang dia ucapkan apa? Nama ayatnya dia sebut, di situ dungunya. Al-Maidah dia sebut. That's stupid. Kasus belinya itu. Saya buka sekarang di sini. Tapi saya masih mau menyelamatkan dia. Walaupun lu dungu Ahok, gue membela lu tuh. Pengadilannya bilang, jangan, Anda akan dijebak oleh Rocky Gerung. Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Rocky Gerung atas jawabannya. Teman-teman tahu gak ya, hakim ketua majelis yang menangani perkara Ahok itu sangat mendukung ya kuliah-kuliah yang disampaikan Rocky Gerung di kampus ini. Ya, dia senang karena ini akan membuat divergensi wawasan teman-teman semuanya itu nggak semata-mata aspek-aspek memutus perkara, tapi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain ya. Kita tentu berdoa semoga Pak Budi Dwi Arso selalu dalam kesehatan untuk itu. Oke, dia hakim yang cerdas, yang kuat dan tangguh untuk itu. Silakan pertanyaan yang lain. Oh silakan Pak Fauzi. Ayo. Izin Pak Kapus dan Bang Prof. Yang kan berkaitan dengan apa yang disampaikan kasus waktu di NTB. Tadi sudah disampaikan oleh senior saya mengenai adanya hukum lingkungan, Prof. Tinggal apa yang tadi disampaikan ke kawan-kawan. Karena banyaknya teori yang digunakan, aliran-aliran dalam filsafat, Prof sudah sampaikan keseluruhannya. Hanya saja kita ini mau kemana yang akan kita bawa. Kita kumpul, kemungkinan banyak teori-teori yang kita pahami masing-masing. Mau kita ngikuti Aristoteles, kita mau ngikuti John Rawls, di situ ada keadilan distributif. Kalau yang saya sedikit saya baca, belum pendalaman, Prof. Hanya saja kita kaitannya, kalau melihat kasus di NTB, mau kita mengikuti kemana? Kalau kita mengikuti Karmat, lebih kepada, mohon maaf, takutnya ada yang berbeda pendapat, yang lebih mengutamakan kepada bourgeois. Di situ adalah pemodal-pemodal. Dalam hal ini, apakah takut saya salah berbicara?
karena ini memang dalam posisi kita belajar bersama. Di sana pemerintah menyampaikan kepada masyarakat tanam jagung untuk ekspor. Masyarakat menerima, tadi diibaratkan oleh Prof kalau tidak salah, ini pohon jatuh kena angin berbunyi atau tidak. Inilah yang masyarakat terima. Jatuhnya pohon ini adalah angan-angan pada masyarakat bahwa dengan peningkatan jagung akan diekspor. Masyarakat berlomba-lomba untuk menanam jagung. Teori di sini kalau saya lihat pemerintah ini mengutamakan pada pemodal. Kenapa? Mencari masyarakat di sana tidak mengikuti dampak lingkungan. Kalau kita ngikutin diklat lingkungan lebih kepada pro natura, lebih mengutamakan kepada lingkungan. Di sanalah kesalahannya. Tinggal kita titik singgungnya, kita mengikuti kemana? Kita mengikuti kepada sosialis. Kalau memang kita pada sosialis, tidak perlu kita menanam jagung dengan maksimal, tapi kita lihat lingkungannya. Tapi kalau kita mengikuti pemerintah dengan borjuisme kalmaknya, ya yuk kita tanam sekuat-kuatnya, dampak lingkungan kita tidak perlu lihat. Kaitannya kita sebagai hakim, mohon maaf, karena kita sebagai hakim dua patokan pun kita ikuti. Kita mengikuti legal positivism, kita mengedepankan hukum atau teori keadilan sosial. Kalau kita positif, otomatis keadilan akan selalu berbalik. Tidak secara hukum kita tegakkan, tetapi keadilan di masyarakat akan muncul. Jika kita mengikuti dia keadilan di masyarakat, positivisme pasti ada selalu bertolak belakang. Karena apa? Teori keadilan tidak akan selalu ketemu jika kita benturkan dengan aturan. Aturan kita dibuat, pasti ada yang dikorbankan. Kalau yang saya terima tadi Prof, kita mau bawa kemana? Kalau kita sebagai hakim, jika mau memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kita laksanakan secara undang-undang, ikuti teori positif. Apa yang disampaikan Bapak tadi dari PA, keadilan dari hati nurani. Memang hati nurani positif, kita berada dalam mengikuti undang-undang, tetap kita tidak menyampingkan murni daripada undang-undang, tetapi juga mengikuti hati nurani untuk kombin. Tapi kalau kita mengikuti dalam teori negara, pasti tidak ada hati nurani, agak mengecil loh. Pastinya positifnya yang kita utamakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan Pak Fauzi. Selalu ada dilema ya, apakah kemudian mengedepankan keadilan aturan ya, bunyi di dalam undang-undang, apakah kemudian mengedepankan aspek kemanfaatan untuk itu. Ya, sehingga kemudian keadilan yang dihasilkan itu pada akhirnya nanti kembali pada bagaimana kita membangun argumentasinya. Itu sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Rocky. Jadi argumentasi legal reasoningnya itu yang dibangun pada pilihan apapun, tapi ya memang masuk akal untuk itu. Ya, pertanyaan disimpan dulu, kita tanya dulu teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan lain. Ayo, silakan. Silakan. Ayo Pak Rijal. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus, terima kasih Bung Rocky Gerung. Pertanyaan saya singkat saja. Bahwa tujuan hukum itu adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau kita meminjam istilah Gustav Redbruch, ada teori standar prioritas baku. Apabila terbentur antara kepastian hukum dengan keadilan, maka harus diutamakan keadilan. Apabila terbentur antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, maka harus diutamakan kemanfaatan. Jadi keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan. Dalam praktek, teori Gustav Redbruch ini kita terapkan di pengadilan negeri. Kadangkala hakim menyimpang dari standar minimal, yaitu di Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009. Berbicara masalah keadilan, itu sudah termaktub di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang insya Allah berlaku tidak salah tahun 2025, 3 tahun lagi. Nah, jadi di situ
hakim dalam menangani perkara pidana wajib mengutamakan keadilan. Berbicara masalah keadilan, itu produknya adalah putusan. Berbicara masalah putusan, kita tinjau dari perspektif filsafat hukum. Jadi mohon pendapat Pak Bung Rocky Gerung, bahwa itu kan bisa dikaji secara ontologis, secara epistemologis, secara aksiologis. Nah, jadi mohon pendapat Bung Rocky Gerung secara komprehensif, nah terhadap putusan, ditinjau dari filsafat hukum kaitan dengan yang 3 tadi. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa berbicara masalah restoratif justice, itu berbicara sebenarnya ada konsep pemaafan hakim atau rechterlich pardon, ya, konsep pemaafan hakim yang sudah termaktub juga di pasal 54 ayat 2. Nah begitu. Dan jadi mohon pendapat Bung Rocky Gerung juga konsep pemaafan hakim secara filsafat ilmu hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diingatkan oleh Pak Rizal bahwa kepastian, lalu kemudian kemanfaatan dan kemudian keadilan itu memang teorinya Gustav Radbruch ya, Bang. Dan kemudian bagaimana melihat aspek dari pemanfaatan hukum dari sudut pandang perspektif filsafat ya. Lalu kemudian dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi dari PN Depok. Silakan Bang. Tadi Pak Fauzi poinnya apa tadi ya? Poin yang disampaikan Pak Fauzi itu kaitannya bahwa ya hampir sama lah. Ya, dia mengedepankan kemanfaatan itu. Oke, supaya saya cek dulu kedudukan konseptual dari istilah kemanfaatan. Datang dari istilah hukum apa itu? Kemanfaatan. Sekarang orang pakai kebermanfaatan, ada lagi itu. Utility. Jeremy Bentham. Oke. Coba saya koreksi dulu ya. Yang dimaksud Jeremy Bentham waktu dia mengajukan dalil itu, greatest happiness for the greatest number. Manfaat terbesar harus tiba pada jumlah terbanyak. Oke? Yang terbanyak itu yang kaya atau yang miskin? Yang terbanyak itu yang kaya apa yang miskin? Utility yang kita sebut sebagai DNA, penanda dari kemanfaatan itu kan utility. Dia pergi pada yang miskin apa pada yang kaya? Dalam kasus yang dia ucapkan tadi, utility-nya pergi pada pemodal. Karena yang mengeksploitasi Tanah Bima itu ya pemodal. Lalu di mana asas manfaatnya? Yes. Jadi kata utility, ya, kata yang kemudian menimbulkan utilitarianism itu, mesti kita baca lengkap di dalam individu dari si Profesor Jeremy Bentham. Saya terangkan sedikit kisahnya. Jeremy Bentham dia kesel pada gereja Katolik. Karena yang belajar di London University pada waktu itu hanya anak-anak pendeta dan anak-anak pangeran raja. Dia tahu bahwa di sekeliling London University ada pemukiman miskin, nggak punya akses masuk ke Universitas London itu. Karena dia kesel, dia bikin kampus tandingan. Namanya University College. Buat menampung anak-anak yang nggak bisa sekolah di sekolah elit. Bagi dia, pengetahuan itu harus tiba pada mereka yang paling tidak diuntungkan, yang nggak bisa masuk di situ.
the greatest happiness for the greatest number. Yang sekarang yang dipakai pemerintah, utilitarianisme itu justru menguntungkan mereka yang sudah punya akses pada kapital. Kan itu kan jauh sekali keadaan itu kan. Apalagi kalau saya terangkan lebih dramatis. Kalau Anda masuk di UC, University College, di pintu gerbangnya sebelah kiri ada jenazah seseorang yang sudah dikeringkan. Mumi. Itu mumi dari Jeremy Bentham. Jadi dia bilang, bahkan tubuh saya diambil hatinya, diambil jantungnya, saya sumbangkan untuk the greatest happiness for the greatest number. Dia ambil konsekuensi itu. Tubuhnya pun utility-nya dia kasih pada orang lain. Sering orang katakan Jeremy Bentham itu elitis. Bukan. Karena orang nggak tahu genealogi dari filosofi greatest number for the greatest happiness itu. Jadi semua mahasiswa itu begitu masuk kampus itu, Prof, salam keadilan, dia masuk. Kita nggak tahu di kampus UI, di kampus di Ponorogo, patung siapa yang mau ditaruh di situ? Di kampus Udayana, di kampus Lampung, patung siapa? Rektornya koruptor. Coba. Jadi membekas pada kita. Pikiran itu tumbuh dari tadi. Nuraninya Jeremy Bentham itu terlibat habis-habisan dengan dalil yang dia buat. Coba uji hakim-hakim kita. Di sini dia pro kapitalis, di sini dia pro rakyat, maka dianggap imbang itu. Putusan yang satu tidak konsisten dengan putusan yang lain. Dari sudut pandang moral si hakim. Itu yang saya bilang tadi, gangguan nuraninya itu, varietisnya pak lebar itu. Apalagi kalau didalilkan, saya ambil prinsip Jeremy Bentham. Coba kita lihat putusan dia. Bisa di tingkat pertama beda dengan tingkat kedua tuh, hakimnya sama. Dia sodorkan problem itu pada hakim berikutnya. Kalau dia kuat di awal, hakim kedua itu akan ikuti hati nurani hakim pertama. Maka konsisten itu. Karena itu ukurannya kan. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk membedah kasus. Saya mau membongkar prinsip-prinsip dasar di dalam teori keadilan. Yang sering diajarkan seadanya tuh. Tadi itu kemanfaatan. Apa yang dimaksud kemanfaatan? Kegunaan orang banyak karena voting. Kan bukan itu prinsip kemanfaatan. Di ujungnya kita lihat, kalau jagung diizinkan, hutan rusak, memang bermanfaat untuk isi karbohidrat. Tapi dunia bicara grammar baru. Satu pohon tumbang di Bima, itu bisa mengacaukan iklim separuh Indonesia. Karena prinsip butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Reasoning itu juga mesti dipakai oleh hakim tuh. Supaya kita bisa mengingat putusan saya akan mempengaruhi satu generasi ke depan itu. Kan itu dasarnya kan. Bukan satu sekedar pragmatisme itu. Nah itu pentingnya kita perlebar pengetahuan kita tentang legal reasoning. Legal reasoning itu bukan sekedar norma ini tergantung pada norma di atasnya karena dia konsisten maka kita putuskan. Legal reasoningnya ada di situ. Kan bukan itu yang kita sebut legal reasoning. Pengaruh kita, pengetahuan kita tentang environmental ethics akan mempengaruhi putusan kita. Kalau Anda tidak belajar tentang environmental ethics, Anda bilang kemanfaatan tanpa dalil yang baru 2 menit diputuskan di Eropa misalnya. Eropa baru hina kita karena dianggap bahwa ya Indonesia dalilkan. Kalau Anda hakim misalnya berkelahi di Amerika di pengadilan Eropa, Anda bilang kami buktikan ekstraktif industri kita menghasilkan produk yang bersih di hilir. Memang di hilir. Hakim Eropa tanya, buktikan bahwa cakupan hijau Indonesia itu tidak berkurang. Oh Pak Hakim, Hakim Eropa tanya, Anda sebagai pengajar bilang, sini saya perlihatkan, tahun lalu ada 30% tanah yang tandus. Sekarang
tinggal 10%, bertambah 20% tutupan hijau. Hakim Eropa tanya, kapan Anda lakukan foresтрasi? Ini buktinya hijau. Hakim bilang, Anda bisa lihat nggak? Hijau itu hijau sawit, hijau itu hijau lapangan golf. Anda dipermalukan nanti di situ. Karena hijau bagi ilmu lingkungan, diversity. Hijaunya hutan bukan hijaunya sawit, bukan hijaunya lapangan golf. Dapat nggak pun itu? Itu intinya. Anak muda Eropa bilang, Indonesia bilang hijau, iya, tapi kita pergi ke situ. Itu monokultur. Monokultur, hijau itu bukan monokultur. Begitu cara melihat problemnya. Apalagi misalnya, oke, produknya apa namanya di Eropa diterima, tapi anak-anak muda itu tahu bahwa nikel kita itu di hulunya bersih, di hilirnya bersih, di hulunya kotor. Kotornya di mana? Karena pemilik tambang nikel itu cuma 4 orang, artinya tidak diperoleh melalui sistem yang demokratis. Hilirnya tidak demokratis, walaupun hulunya dianggap hebat, hulunya tidak demokratis. Pak Jokowi bilang udah ada hilirisasi. Oh iya, hilirisasi, tetapi di hulunya diperoleh secara oligarkis. Pengadilan Eropa tahu itu, nggak bisa dibohongi mereka. Jadi dalil Anda apa? Diketawai di sana. Karena do not speak environmental law. Kan itu dasarnya kan. Itu pentingnya kita belajar ilmu lingkungan itu dari aspek yang paling fundamental. Yaitu kita pindahkan argumentasi natural right pergi pada the right of nature. Itu nggak ada mata kuliah, saya periksa semua kurikulum di Fakultas Hukum Indonesia, 0 pengertian tentang legal reasoning, 0 pengertian tentang environmental ethics. Tapi Indonesia klaim terus kita pro lingkungan. Karena itu Jokowi datang ke Hiroshima, bujuk Perdana Menteri Kanada supaya investasi di Kalimantan, karena kita pro lingkungan katanya. Kata Perdana Menteri Kanada, Anda bongkar sarang semut, Anda usir burung dari Papua, lalu Anda bilang pro lingkungan. Anda bikin Papua itu beton, Kalimantan itu beton, Anda pro lingkungan. Kan malu kita kan. Presiden akhirnya jual properti dan ditolak. Karena Kanada itu betul-betul ilmu hukumnya itu basisnya adalah ilmu lingkungan. Sehingga hukum lingkungan itu jadi hukum payung untuk semua hukum yang lain tuh. Di kita klaim pro lingkungan, tapi hukum lingkungan itu aspek kecil aja dalam hukum kita. Bahkan dasar pertama dari hukum lingkungan, yaitu pembuktian terbalik, kita tolak kok. AMDAL yang mestinya mendahului keputusan politik justru ditaruh di belakang. Jokowi putuskan pindahin ibu kota tanpa AMDAL. Setelah keputusan politik baru dia bilang, universitas tolong bikin AMDAL. Bagaimana kalau AMDALnya bilang batalin? Pasti AMDALnya akan bilang oke, go. Udah diputuskan secara politik kok. Jadi saya mau supaya ada radical breakthrough, ada diskursus radikal di antara teman-teman. Bukan karena saya anti pemerintah, tapi saya pro akal pikiran, itu aja kan. Itu karena Rocky Gerung anti pemerintah. Saya nggak ada urusan dengan anti atau nggak anti, tapi dalil pemerintah itu berbahaya buat masa depan itu. Nah saya terangin itu. Tentu orang marah karena seolah saya tiap hari ngoceh anti pemerintah. Bukan, saya ngoceh anti kedunguan, bukan anti pemerintah. Oke, terima kasih Bang Rocky ya.